Inilah Heart of Borneo atau jantungnya Pulau Kalimantan. Indah sekali kan? Menjadi rumah besar bagi beragam flora dan fauna khas Indonesia, kawasan ini juga merupakan paru-paru dunia. Heart of Borneo atau disingkat HOB ini berada dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Sejak dulu aku bangga karena Taman Nasional terbesar se-Indonesia ini ada di kampung halamanku, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perkenalkan dulu, namaku Gunawan Budi Hartono. Biar lebih akrab, panggil saja aku Gun. Rasa bangga pada kampungku ini juga lah yang membawaku jadi penyuluh kehutanan di Taman Nasional Betung Kerihun. Sehari-hari seperti inilah aktivitasku. Bersama rekan-rekan, aku rutin berpatroli ke dalam Taman Nasional Betung Kerihun. Nuan penasaran dengan keanekaragaman hayati, keindahan alam, dan keunikan budaya masyarakat. Boh, gitu meh. Ayo, kita susuri sama-sama. Perjalanan ke Taman Nasional Betung Kerihun dapat ditempuh dari Jakarta dengan pesawat menuju Pontianak. Dari Pontianak, Nuan harus melanjutkan perjalanan sampai Putusibo, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Sampai di Putusibo, Nuan harus melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas selama 4 jam. Barulah nanti Nuan sampai di Taman Nasional Betung Kerihun. Perjalanan menyusuri sungai ini merupakan satu-satunya akses yang biasa kami lalui untuk sampai ke lokasi patroli. Arus sungai yang deras dan jeram-jeram yang menantang merupakan medan yang harus kami lewati. Ini karena Taman Nasional Betung Kerihun termasuk ke dalam daerah aliran Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Taman Nasional Betung Kerihun memiliki luas 800.000 hektar. Patroli hutan kami kali ini dilakukan di daerah aliran sungai mendalam. 1 dari 5 daerah aliran sungai yang ada di Taman Nasional Betung Kerihun. Patroli bertujuan untuk pengamanan kawasan. Baik rekan-rekan, sebentar. Di wilayah ini banyak terdapat kupu-kupu. Sekarang pada tahap ini kita mencoba melakukan identifikasi kupu-kupu yang ada di sekitar ini. Tiap daerah aliran sungai atau DAS memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, di DAS mendalam ini kami akan lakukan pengamatan kupu-kupu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis kupu-kupu tertentu maupun temuan jenis yang baru. Mengingat
sebarannya yang sangat luas. Peralatan seperti teropong, alat penentu posisi atau GPS, jaring, dan kamera kami bawa untuk memudahkan penelitian. Dapat apa? Satu dari famili Piridae, Delios ya. Nah, Delios. Ya, udah Bang ya. Rul, ini satu. Rul, dapat satu jenis. Wah, mantap nih. Dapat di mana? Ada 52 jenis kupu-kupu yang telah kami identifikasi di Taman Nasional Butung Krihun. Gimana? Udah berapa jenis? Ada 5 Pak. Dari 2 famili Pak, Papilionidae sama Piridae Pak. Ya. Bang, coba dipoto untuk dokumentasi kita. Salah satunya kupu-kupu ekor layang-layang atau Papilionidae yang sedang kami amati ini. Kupu-kupu ini berukuran besar, berwarna-warni, dan banyak hidup di dalam kawasan. Cantik sekali kan? Hehehe. Beberapa di antaranya juga ada yang endemik regional, seperti kupu-kupu jenis Lepidoptera atau Raja Brok ini. Kupu-kupu Raja Brok termasuk langka dan dilindungi, serta menjadi maskot Taman Nasional Butung Krihun. Ini karena jumlahnya yang semakin terbatas akibat seleksi alam. Proses pengamatan kupu-kupu ini penting, mengingat kupu-kupu berperan besar dalam proses penyerbukan, mempertahankan keseimbangan alam, dan menyebarkan keanekaragaman tanaman. Bekerja sebagai petugas Taman Nasional Butung Krihun mengharuskan kami untuk dapat beradaptasi dengan beragam kondisi alam. Ini karena tuntutan pekerjaan mengharuskan kami tinggal di dalam hutan dalam waktu yang tak sebentar. Termasuk menginap dalam hutan ini, kami bersama-sama membangun tenda untuk tempat kami berteduh di kala senja menerpa. Kami buat api unggun di malam hari. Karena selain dapat menghangatkan badan, api unggun ini juga berfungsi untuk menjaga kami dari serbuan binatang buas yang sewaktu-waktu datang menghampiri. Tak jarang kami saling bercanda dan berbagi cerita antara sesama rekan kerja agar rasa lelah dapat terlupa.
Tidak hanya dinikmati oleh kami semata, air sungai Kapuas ini juga merupakan sumber kehidupan bagi seluruh warga Kalimantan Barat. Luasnya Taman Nasional Betung Krihun membuat beragam hewan dan tumbuhan tersebar di berbagai sudut hutan. Makanya, untuk menyangkau lokasi pengamatan, perahu kayu mutlak diperlukan. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Pagi ini kita akan melakukan patroli rutin terkait dengan monitoring satwa, terutama satwa burung. Bisa dipahami semuanya? Siap. Ayo ikut kami, lanjutkan patroli. Kami identifikasi beragam jenis burung yang ada di dalam kawasan. Namun, untuk menjangkau lokasi pengamatan, kami juga harus lanjut susuri sungai. Seperti yang aku bilang di awal, medan yang terjal memang sudah jadi keseharian. Bukan hanya sungai yang deras, lokasi pengamatan burung yang berada di perbukitan membuat kami juga harus keluar masuk hutan yang masih rapat dan lebat dengan kontur yang menanjak. Seru bukan? Selamat siang, Pak. Di lapangan, kami juga sering berjumpa dengan warga yang tengah berburu hasil alam. Itu untuk kepentingan rumah secara pribadi, ambil, Bang. Kepada mereka, aku dan teman-teman selalu ingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kami juga sering ajak mereka dalam tiap pengamatan. Terkadang mereka lebih tahu jenis maupun titik lokasi satwa dan tumbuhan yang ada dalam kawasan. Itu burung cicak hijau. Beragam jenis burung kami identifikasi jumlah maupun jenisnya. Ini penting agar keberadaan mereka tetap terjaga. Mengingat tak sedikit di antaranya yang dilindungi karena jumlahnya yang semakin langka. Seperti burung raja udang ini. Sama seperti elang, burung raja udang juga memangsa ikan-ikan kecil di sungai. Karena habitat burung ini tak jauh dari sungai dan pedalaman hutan. Jenis burung lain yang dapat diamati di sini adalah burung enggang atau rangkong. Burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi tanpa lingkaran ini juga merupakan spesies yang tergolong langka di Indonesia. Di dalam Taman Nasional Betung Krihun juga terdapat ragam tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Seperti tumbuhan jenis Lufaa yang berfungsi untuk obat luka ini. Sebentar, Pin. Ini bukannya liana yang ada airnya ini? Dalam tiap patroli, kami juga tak takut kehausan.
Karena selain banyak sumber mata air, dalam hutan juga tumbuh tanaman oka safit yang berkhasiat untuk obat sakit perut dan dehidrasi. Tuhan memang maha adil, telah menyiapkan berbagai cara bagi kesembuhan kita semua dimanapun berada. Di sekitar kawasan Taman Nasional Butung Krihun juga tinggal sebagian warga suku Dayak Bukat. Sekitar 130 jiwa tinggal di dalam satu dusun bernama Hofat. Dusun ini merupakan perkampungan warga terakhir sebelum menjangkau kawasan Taman Nasional Butung Krihun. Sehari-hari mereka berladang dan berburu. Mereka mitra kerja yang telah lama turut membantu kami menjaga kawasan. Makanya, setiap kami patroli ke dalam hutan, kami selalu sempatkan berkunjung ke dusun ini. Kami juga aktif menggali informasi terkait kondisi terkini di dalam Taman Nasional Butung Krihun. Mengingat mereka tinggal di sekitar kawasan. Di sini mau menyampaikan maksud kami yang pertama, kami masuk dalam patroli ini seperti Jika non berkunjung ke Taman Nasional Butung Krihun, singgahlah sebentar di dusun Hofat ini. Jadi lebih baik kita tuh pulang ke dapur, makan dulu kita. Kebu kita. Nikmati juga kuliner khasnya, yaitu kuhu. Kuhu merupakan sebutan bagi olahan ikan yang dimasak dalam batang pohon bambu. Ikan di Sungai Kapuas jumlahnya memang sangat melimpah. Makanya tidak heran kalau kami semua gemar makan ikan. Hehehe. Kuhu merupakan makanan khas suku Dayak. Ada ceritanya. Dulu, makanan ini kerap dibuat saat warga suku Dayak usai berburu di dalam hutan. Membuat kuhu bisa dibilang mudah. Bahannya juga sederhana saja, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan air tawar yang sudah dibersihkan langsung saja dimasukkan dalam batang pohon bambu. Lalu dimasak dalam api. Butuh sekitar 1 jam agar olahan ikan ini matang sempurna. Nah, ini makanan khas kita di orang Hulu nih. ikan, Pak ya? Ikan. Langsung saja dinikmati bersama-sama selagi hangat. Rasa ikan yang gurih serta bumbu yang pas jelas akan membuat Nuan puas. Nyamai amat, enak sekali. Kuliner berbahan dasar ikan lainnya
yang tak boleh dilewatkan kalau Nuan berkunjung ke sini adalah kerupuk basah. Kerupuk basah biasanya dibuat dari ikan belidak maupun ikan toman. Dua ikan khas yang banyak terdapat di Sungai Kapuas. Membuat kerupuk basah juga tak sulit. Ikan yang telah dibersihkan lalu dihancurkan dan dihaluskan. Ikan kemudian diberi campuran tepung, bumbu, dan telur. Sama seperti membuat kerupuk kebanyakan, kerupuk basah juga dibentuk bulat dan memanjang. Yang membedakan adalah proses penyajiannya. Kerupuk basah yang sudah dikukus matang langsung disajikan dalam kondisi basah. Dipotong kecil-kecil, lalu lumburin dengan bumbu kacang. Bukan rasanya saja yang lezat, kerupuk basah ini juga tinggi protein karena kandungan ikan yang terdapat di dalamnya. Beragam kegiatan kami tadi tentu bukan hanya sekedar pekerjaan. Ini merupakan bentuk pengabdian dan kebanggaan. Komitmen ini akan terus kami jaga dan lestarikan agar pesona Taman Nasional Betung Krihun dapat terus dipandang sepanjang zaman. Indonesia bagus.